Di video kali ini saya akan berikan cara membuat website toko online dengan WordPress dan kita mulai sekarang juga. Untuk mulai jualan online dan memiliki toko online di zaman sekarang itu sangat mudah sekali. Anda tinggal buat toko online di platform seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Facebook Marketplace, Instagram, dan masih banyak lagi lainnya. Tapi kalau saya ingin membuat toko online dengan website sendiri, gimana caranya? Nah, tentu ini beda cerita lagi. Ya, pastinya Anda harus mencari jasa pembuatan web toko online atau membuatnya sendiri. Untuk jasa pembuatan website sendiri harganya cukup beragam. Namun, Anda tidak memiliki kontrol penuh atas website Anda keseluruhan, ya. Sedangkan jika Anda membuatnya sendiri, maka kontrol penuh ada di tangan Anda dan biaya awalnya pun tidak lebih dari 1 jutaan saja. Nah, kalau Anda lebih memilih untuk membuatnya sendiri dan belum tahu caranya, berikut ini langkah-langkahnya. Langkah 1, tentukan niche website Anda. Apa itu niche? Bagi Anda yang belum tahu niche, ya, niche itu adalah sesuatu ketertarikan, minat, passion yang sesuai dengan diri Anda. Jika Anda membangun website untuk keperluan bisnis, berarti niche di sini ya harus disesuaikan dengan keterkaitan pada jenis bisnis yang ingin Anda bangun. Contohnya adalah toko olahraga. Toko olahraga dalam hal ini adalah niche bisnisnya. Nah, tentunya toko olahraga hanya menjual peralatan khusus olahraga dan bukan menjual herbal atau barang-barang yang bukan kategori kebutuhan dalam olahraga. Contohnya, toko alat-alat outdoor misalnya. Semakin spesifik Anda dalam membangun niche untuk toko online Anda, maka akan membuat Anda menjadi lebih mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai toko online yang akan Anda buat. Langkah 2, memilih dan membeli nama domain. Mungkin banyak yang masih asing dengan nama domain ini. Kalau Anda mengakses YouTube, kemudian membuka browser ya, dan kemudian mengetikkan youtube.com. Nah, apa yang Anda ketikkan itulah yang dinamakan nama domain. Nama domain adalah cara pelanggan Anda bisa menemukan website Anda saat menelusuri pencarian di internet. Nah, saran saya adalah pilih nama domain dengan brand produk atau usaha Anda dan pastikan namanya unik, brandable, dan tentu saja pilih nama domain dengan ekstensi atau akhiran.com karena ini ekstensi paling populer untuk urusan komersial. Semua bisnis yang besar ya umumnya memiliki nama domain yang unik, brandable, dan mudah diingat oleh orang ya. Seperti misalnya google.com, tokopedia.com, syarimu.com, dan masih banyak lagi lainnya. Dan pastikan juga Anda membeli domain ekstensinya yang .id ya, supaya kalau target Anda, pasar bisnis Anda adalah Indonesia. Itu untuk apa? Untuk mengamankan brand bisnis Anda. Nah, untuk mencari sebuah nama domain yang sudah Anda pilih masih tersedia untuk dibeli atau tidak, saya sudah sertakan linknya di deskripsi. Silakan dicek. Nah, di link itu kalau Anda sudah menemukan domain yang cocok, Anda juga bisa langsung membeli domainnya jika masih tersedia. Langkah 3, memilih dan membeli hosting. Pada langkah 3 ini, saatnya untuk mendaftarkan nama domain beserta memilih paket hosting yang cocok untuk website Anda. Seperti yang sudah Anda pelajari tentang nama domain tadi ya, yang merupakan alamat website ya. Nah, sedangkan untuk hosting itu merupakan tempat tinggal website Anda yang berarti rumah bagi website Anda. Nah, di dalam hosting ini terdapat file-file website Anda yang lengkap dengan konfigurasinya. Lalu sekarang bagaimana memilih hosting yang tepat untuk kebutuhan website Anda? Dari sekian banyaknya layanan hosting, terdapat salah satu layanan hosting terbaik yang bisa Anda gunakan, yaitu Niaga Hoster yang memberikan domain gratis untuk setiap hosting yang Anda beli. Nah, pada langkah 3 ini sudah saatnya mendaftarkan nama domain ya, jika belum, dan juga sekaligus memilih dan membeli paket hosting yang cocok dengan website Anda. Nah, berikut cara untuk membeli hostingnya dan mendapatkan domain gratisnya. Oke, di sini kita akan order hostingnya ya. Teman-teman bisa buka URL ini ya. Saya sudah sertakan linknya di deskripsi di bawah video ya. Kemudian teman-teman copy di sini,
kemudian klik enter. Nah, kemudian di sini teman-teman nanti terus scroll ke bawah, kemudian ada harga paket web hosting murah Indonesia. Nah, teman-teman nanti saya sarankan itu nanti bisa pilih paket di antara yang ini. Untuk permulaan teman-teman bisa pilih paket pelajar saja kalau memang baru memulai membuat website ya, karena memang belum ada trafficnya. Jadi lebih murah dan bisa digunakan untuk membuat toko online. Teman-teman ya, saya jelaskan ini di sini nanti kapasitasnya dari hosting ini adalah maksimal 60.000 kunjungan atau 60.000 pengunjung per bulan. Kemudian teman-teman mendapatkan unlimited disk space ya, unlimited bandwidth ya, kemudian dan lain sebagainya, dan bisa ditambahkan hingga 10 domain, 10 nama domain. Jadi nanti kalau teman-teman beli domain lagi atau mau bikin website lagi, itu bisa ditaruh di hosting ini. Nah, kemudian di sini sudah mendapatkan domain gratis ya. Jadi teman-teman sudah bisa beli hosting sekaligus dapat domain gratisnya, dan ada unlimited SSL gratis selamanya. Ya, nanti akan dijelaskan di tutorial berikutnya di video ini juga. Oke, di sini kita langsung pilih sekarang. Nah, kemudian paket hosting pelajar gratis domain ya. Saya sarankan teman-teman bisa klik di sini saja ya. Ini ada diskon 31%. Perlu diketahui diskon ini bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dari pihak penyedia hostingnya. Ya, di sini lebih murah karena kalau 6 bulan bayarnya itu dikenakan biaya 503.800. Kemudian kalau kita bayar langsung 1 tahun biayanya cuma 554.000 ya. Jadi lebih irit. Nah, kemudian ke bawah itu ada nama domain. Nah, ini teman-teman nanti setelah cek sudah punya nama domain, silakan aja dimasukkan nama domainnya di sini ya. Misalnya saya gunakan nama domain toko onlineku. Nah, nanti teman-teman cek domain dulu tersedia apa enggak. Nah, kalau ini berarti domain sudah tidak ada atau tidak tersedia. Misalnya ditambahi toko online kuku. Kita cek lagi domainnya. Nah, di sini ada durasi setahun dan harganya 0,00 alias gratis. Nah, ini ada keterangannya gratis ya, domain baru. Kalau teman-teman sudah punya domain, tinggal klik ini, nanti teman-teman tinggal masukkan domainnya teman-teman. Oke, di sini sudah pilih paket hosting pelajar, kemudian pilih yang bayar 1 tahun dengan diskon 31% sehingga totalnya menjadi 554.000 menggunakan domain baru tokoonlinekuku.com ya. Ini bisa dipilih ekstensinya, kalau saran saya ya .com. Kemudian setelah selesai ini pastikan untuk dicentang dulu, baru bisa klik tambahkan ke chart. Nah, kita klik. Nah, setelah diklik nanti ada totalannya ya. Pilih hosting, hostingnya 1 tahun ya, pelajar ya, untuk tokoonlinekuku.com. Kemudian domainnya gratis, kemudian ada PPN 10% yaitu 55.000 dan totalnya 609.612 rupiah. Kemudian teman-teman klik lanjutkan. Nah, untuk ini teman-teman saran saya diabaikan saja, tidak ada masalah ya. Kalau ini ditambahkan tidak ada masalah ya, ditambahkan aja karena ini tidak berbayar atau gratis untuk auto install website WordPress-nya, karena ini akan kita perlukan nanti untuk tutorialnya. Kemudian ini teman-teman abaikan saja, tidak usah ditambahkan dan langsung klik lanjutkan. Nah, setelah itu akan ada halaman konfirmasi pembayaran. Nah, di sini ada pilihan pembayaran dengan konfirmasi pembayaran otomatis. Teman-teman sesuaikan mau bayar pakai apa. Di sini macam-macam ya, berbagai bank di Indonesia, bisa kartu kredit, PayPal,
bisa bayar di Alfamart, Indomaret, GoPay, OVO, QRIS, Retail Duitku. Nah, kalau teman-teman sudah punya akun, silakan login di sini dengan akunnya teman-teman. Ya, kalau belum, tinggal pilih daftar dulu ya. Isikan email, password, nama lengkap, nama perusahaan kalau ada, alamat dan lain sebagainya silakan diisi, baru klik daftar dan check out. Nah, setelah itu nanti teman-teman pastikan dulu teman-teman gunakan kupon dari saya ya. Ada kode kupon diskon 5% ya. Teman-teman copy di deskripsi di bawah video ini ya. Saya sudah sertakan kupon diskon 5%, lumayan walaupun kecil diskonnya. Kemudian teman-teman paste di sini ya, kemudian klik gunakan. Nah, berhasil digunakan, dapat potongan 5% menjadi Rp579.132. Nah, silakan teman-teman mau bayar menggunakan apa ya. Metode pembayarannya bisa pakai GoPay ya, bisa pakai OVO, QRIS ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembayaran nanti tinggal ikuti instruksi masing-masing sesuai dengan pembayaran yang teman-teman pilih ya, metode pembayarannya. Pastikan dulu teman-teman kalau sudah punya akun silakan login dulu, masuk, login dulu. Atau kalau belum punya akun silakan daftar dulu di sini, kemudian klik daftar dan check out. Oke. Nah, misal teman-teman sudah melakukan pembayaran dan sukses pembayarannya, nanti teman-teman akan mendapatkan email kalau hosting teman-teman itu sudah aktif seperti ini ya. Jadi seperti ini teman-teman akan mendapatkan emailnya ya. Nanti ada informasi detail akun hosting yang teman-teman order ya, termasuk retail ordernya ya, kemudian paket hosting yang diorder, domainnya juga yang dapat gratis, kemudian IP akunnya, kemudian ada cara mengelola hostingnya, informasi server ya, kemudian ada detail login FTP-nya ya. Ini nggak perlu dipikirkan dulu ya, yang penting nanti tetap ikuti tutorial saya. Oke, seperti itu untuk cara hostingnya. Yang pasti link untuk order hostingnya sudah saya sertakan di deskripsi, termasuk kupon diskon 5%-nya. Dan kita nanti lanjut tutorial berikutnya. Langkah 4, install WordPress. Setelah domain dan hosting yang Anda beli itu sudah aktif dan siap digunakan, sekarang saatnya untuk mempelajari cara install WordPress-nya. Di sini saya akan menggunakan Niaga Hoster. Oke, berikut cara untuk install WordPress-nya. Oke, setelah hostingnya teman-teman sudah aktif, nanti teman-teman akan dapat di data loginnya di email. Nah, pastikan catat data loginnya dan langsung menuju ke panel.niagahoster.co.id/login ya, kemudian masukkan email dan passwordnya teman-teman di sini. Nah, di sini saya akan login ya. Oke, masih loading. Nah, setelah itu teman-teman akan masuk ke dashboardnya teman-teman dengan tampilannya seperti ini ya. Nanti di sini akan ada paket hostingnya teman-teman dengan status aktif ya. Di sini nanti ada nama domain yang teman-teman pilih, domain gratis tadi, kemudian ini paketnya, harga pembelian dan jatuh tempo, kemudian ada status aktif. Nah, kemudian teman-teman silakan klik kelola hosting. Nah, kemudian akan muncul data seperti ini ya, ada cPanel, WP Management, password, domain, tapi itu kita abaikan dulu semuanya ya. Yang pasti untuk pertama kali teman-teman harus klik Nah, di sini pastikan teman-teman untuk install SSL dari Let's Encrypt. Jangan khawatir, ini gratis ya, gratis. Nah, caranya adalah teman-teman pilih domainnya, kemudian klik issue ya. Di sini saya akan memilih domain saya. Kemudian langsung klik
issue. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini kalau Let's Encrypt SSL ini sudah berhasil diinstal ke domain teman-teman, yang nanti akan ada tanda seperti gembok ini ketika domainnya diakses, dan ini membuat website teman-teman tidak error ketika diakses di Google Chrome maupun di Firefox. Nah, setelah itu teman-teman klik aja all fitur ya. Di sini akan tampil si panel dari teman-teman semua ya. Nanti tinggal scroll terus ke bawah, kemudian pilih WordPress dan klik buka di tab baru. Nah, kemudian akan tampil seperti ini ya. Tampilannya seperti ini, teman-teman langsung install aja di sini, klik install now ya. Pilih versi yang paling tinggi dari WordPress-nya, tergantung berapa versi terbarunya, jadi tidak bisa teman-teman mengacu pada video ini ya. Kemudian di sini pastikan pilih HTTPS ya. Kemudian teman-teman pilih domainnya, di sini saya akan pilih domain loveconnection.com. Nah, nanti akan dicek dan bisa digunakan SSL-nya. Kemudian teman-teman tinggal isi nama websitenya, misalnya toko online kuku ya, sesuai domain yang dibeli tadi. Ini nanti bisa isi deskripsinya seperti ini adalah toko online kuku. Kemudian ini dikosongin aja centangnya, kemudian silakan teman-teman atur passwordnya, bisa juga pakai password generator seperti ini ya. Teman-teman silakan pastikan di copy dulu passwordnya ke notepad dulu ya, sehingga tidak kelupaan ya. Saya akan ganti dulu untuk username-nya. Oke, kemudian untuk emailnya silakan diganti dengan emailnya teman-teman juga ya. Oke, setelah selesai untuk website silakan disesuaikan aja, kalau teman-teman mau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia silakan disesuaikan. Namun kalau tujuannya untuk market Indonesia, saya sarankan pilih yang Indonesia ya. Kemudian semua ini diabaikan aja, ini di uncheck aja, tidak ada masalah. Ini juga di uncheck aja, kita nggak perlu ini ya. Untuk advance-nya teman-teman jangan ubah ini, biarkan seperti biasa saja ya. Kalau ini mau dicentang boleh, untuk auto upgrade WordPress plugin dan theme-nya silakan ya. Tapi saya suka manual saja ya. Ini WordPress-nya bisa teman-teman pilih atau untuk upgrade otomatis atau tidak ya. Selebihnya biarkan seperti apa adanya, biarkan secara default. Untuk theme kita abaikan dulu dan kemudian teman-teman tinggal klik install. Nah, di sini akan ada proses untuk instalasinya ya, progresnya. Teman-teman silakan tunggu. Nah, ketika sudah selesai maka nanti akan ada tampilan seperti ini. Congratulations, the software was installed successfully ya. Kemudian ada URL websitenya. Teman-teman langsung klik yang administratif URL ini, buka aja di tab baru. Nah, seperti ini dibuka di tab baru dan otomatis akan login ya. Tapi pastikan username, password dan emailnya yang tadi sudah teman-teman ingat atau dicatat di tempat yang aman. Nah, dengan ini kita tes untuk websitenya, kita lihat. Nah, maka sudah tampilannya sudah muncul. Nah, sekarang gimana untuk mengubah tampilan ini menjadi sebuah toko online? Nah, kita nanti lanjut ke video berikutnya. Tapi yang pasti websitenya sudah terinstall sukses. Langkah 5, membuat toko online.
Setelah WordPress terinstall, kini saatnya membuka toko online-nya. Di sini saya akan ambil gampangnya, yaitu menggunakan theme toko online yang sudah populer digunakan di Indonesia. Apa itu? Langsung saja cek tutorialnya. Oke teman-teman, kita sudah di websitenya yang belum menjadi toko online ya. Jadi untuk membuat toko online, saya akan menggunakan theme yang namanya Smart Toko ya. Kalau teman-teman mau lihat demonya, ini adalah demonya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini demo dari theme Smart Toko. Kemudian seperti ini. Demo ketiganya seperti ini. Demo keempat seperti ini penampakannya. Kemudian demo ke 5. Nah, ini nanti untuk tampilan mobile juga berbeda, tapi kurang lebih sama ya. Ini adalah tampilan desktopnya. Oke, nah sekarang kita akan menginstal theme itu ke website ini ya. Kita akan ke tema ya. Kemudian kita klik. Nah, kita tambah baru. Nah, perlu diketahui teman-teman, untuk mendapatkan theme ini itu harganya murah sekali ya. Memang theme-nya tidak gratis, tapi sangat worth it untuk dibeli kalau teman-teman bikin toko online. Harganya cuma 310 ya. Itu sudah sekali bayar dan dapat update versi terbaru selamanya. Dan tentu saja teman-teman juga bisa mendapatkan sekitar 5 lisensi ya. Nah, theme ini nanti teman-teman bisa beli melalui link yang sudah saya tinggalkan di deskripsi ya. Silakan langsung dicek ya. Untuk fitur-fiturnya, kemudian manfaatnya, dan kenapa teman-teman harus pakai theme ini, saya sarankan theme ini, silakan langsung dicek di websitenya. Saya sudah tinggalkan linknya di deskripsi. Oke, sekarang kita akan install karena saya sudah punya theme-nya, sudah download theme-nya. Kita klik unggah, kemudian pilih file ya. Kita pilih file. Kita masuk ke Smart Toko ya. Versi Smart Toko X versi 10 ya. Kita install. Ini sedang menginstal. Oke, prosesnya masih memasang tema. Dan tema berhasil dipasang dan kita langsung klik aktifkan. Ini akan mengganti theme yang terinstall sebelumnya. Nah, di sini akan diminta lisensinya. Nah, teman-teman bisa langsung pakai lisensi teman-teman jika sudah pernah membeli theme ini. Kalau belum membeli, maka teman-teman ya harus membeli dulu ya supaya bisa mendapatkan lisensinya. Nah, di sini saya akan masukkan lisensi saya ya. Di sini saya akan tempel ya. Kemudian saya klik centang. Nah, license berhasil diaktifasi, kemudian tinggal teman-teman klik buka theme option. Nah, nanti ada tampilan seperti ini ya. Banyak pengaturannya. Tapi untuk semua menu-menu pengaturan ini teman-teman nanti bisa pelajari di website penjualannya yang tentu saja sudah lengkap tutorialnya ya. Nah, di sini kita bisa langsung lihat bentuk tokonya seperti ini. Nah, karena ini belum ada ya, nanti kita akan upload produk. Namun sebelumnya kita akan hapus beberapa postingan dulu ya. Kita harus hapus ya. Kita cek di produk. Nah, ini di produk kita hapus dulu, masukkan ke tong sampah ya, kemudian ke sampah, kosongkan.
Nah, kemudian kita refresh. Nah, tidak ada produk ya. Dan nanti di tutorial selanjutnya kita akan menambahkan produk ke toko online Anda. Langkah 6, menambahkan produk ke toko online Anda. Kini saatnya Anda menambahkan produk di toko online Anda agar bisa dibeli oleh pengunjung website toko online Anda. Untuk itu langsung saja cek tutorialnya ya. Oke teman-teman, untuk posting produk sebenarnya caranya sangat mudah sekali ya. Nanti di bagian produk, kemudian teman-teman bisa klik tambah produk, kemudian klik tambah. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, karena untuk posting produk ini di pembuat temnya atau penjual temnya sudah ada tutorialnya, maka teman-teman nanti bisa langsung menuju ke tutorialnya langsung, dan itu pasti teman-teman bisa mendapatkan tutorialnya dan mengaksesnya ketika teman-teman sudah membeli tem ini. Jadi teman-teman langsung ikuti petunjuk tutorialnya langsung ya. Jadi sangat mudah sekali, tampilannya seperti ini, ada pilihan seperti ini ya. Nanti tinggal diikuti petunjuk dari tutorial untuk tem Smart Toko ini. Oke, untuk teman-teman yang mau posting produk, silakan langsung cek tutorialnya, linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Langkah 7, mengoptimalkan website toko online. Untuk membuat website Anda makin optimal untuk pengunjung dan mesin mencari, atau istilahnya dikenal dengan SEO, maka Anda harus melakukan optimasi WordPress dengan kombinasi plugin-plugin pendukung. Nah, karena kalau saya jelaskan caranya di video ini akan panjang sekali, dan lagi pula ini video panduan khusus untuk membuat toko online-nya. Untuk itu, Anda bisa coba pelajari video-video tutorial WordPress pemula yang linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Silakan cek di bawah. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar ya. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan untuk klik like dan share agar juga bermanfaat untuk yang lainnya. Dan pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.